Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Yati dengan NIM 190203 kelas non reguler luar kota C4 dari PGPU KIP Siliwangi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang pembelajaran terpadu dengan model Weber. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Ayu Risa Atika, MPD. Berikut adalah cuplikan video. Video kali ini dalam pembahasan model pembelajaran Weber yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian model pembelajaran Weber. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran Weber. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model Weber. Yang keempat, langkah membuat rancangan dan penerapan model pembelajaran Weber. Yang kelima, cara membuat RPPM model Weber. Dan yang terakhir adalah cara membuat RPPH model Weber. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran Weber atau jaring laba-laba. Menurut para ahli, pengertian pembelajaran terpadu model Weber adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Ini menurut Trianto tahun 2009. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Kemudian, menurut Ade Rukmana 2006 halaman 33 bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran terpadu jaring laba-laba adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang kecenderungannya dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikatkan kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Dengan demikian, model ini merupakan model yang mempergunakan pendekatan tematik lintas bidang studi. Baiklah, kita lanjut ke karakteristik model pembelajaran Weber. Yang pertama, berpusat pada siswa. Model Weber ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Maksudnya, pengalaman langsung di sini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Kemudian, yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Maksudnya, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema antara mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Kemudian yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Di sini, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-harinya. Yang kelima, bersifat fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah di mana mereka berada. Kemudian yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi, guru memberikan penilaian sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat setiap siswa karena pada hakikatnya setiap peserta didik mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas harus menciptakan suasana dan kondisi yang menyenangkan sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Weber. Untuk kelebihannya pada model pembelajaran Weber ini, yang pertama, penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Kemudian lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman, memudahkan perencanaan,
Pendekatan tematik dapat memotivasi siswa, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Namun, pada kekurangannya, sulit dalam menyeleksi tema, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pada pengembangan konsep. Kemudian, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Kita lanjut ke langkah membuat rancangan dan penerapan model pembelajaran Webert. Yang pertama-tama kita mempelajari kompetensi dasar dulu atau yang dinamakan dengan KD, hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Kemudian kita mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Kemudian menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Nah, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPPM. Setelah selesai melaksanakan RPPM, pembuatan RPPM, kita turun menyusun pembuatan RPPH. Nah, di sini kita akan coba membuat RPPM dengan menerapkan model pembelajaran Webert. Saya mengambil tema diriku. Nah, dengan pemetaan sub-subtemanya, ya, diantaranya ada tubuhku, identitasku, keluargaku, kesukaanku. Nah, di sini ada lagi pembagian yaitu sub-subtema. Misal dari tema diriku, subtema tubuhku, maka ada sub-subtema bagian-bagian tubuh yang nanti akan kita bahas. Kemudian fungsi bagian tubuh, cara merawat bagian tubuh, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan RPPH dengan model Webert. Yang saya buat di sini tema diri sendiri dengan subtema identitasku dengan sub-subtema namaku. Nah, tidak lupa dengan 6 aspek perkembangannya, diantaranya ada nilai agama dan moral, misalnya dengan membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, bersyukur atas ciptaan Tuhan, ini masuk ke dalam SOP pembiasaan. Kemudian untuk pengembangan kognitifnya, contoh pembelajarannya menghitung teman berdasarkan jenis kelamin, menyebutkan bagian-bagian anggota tubuh beserta fungsinya. Nah, kemudian untuk aspek bidang seninya, kita bisa dengan kegiatan menyanyi, gerak, dan lagu aku. Kemudian untuk pengembangan bahasanya, menyebutkan nama diri sendiri, menyebutkan nama teman, mengganti nama kata aku dengan saya. Kemudian untuk pengembangan fisik motorik, mewarnai gambar anak laki-laki atau perempuan. Misal kalau anaknya perempuan berarti mewarnainya gambar anak perempuan, laki-laki menggambar dan mewarnai gambar anak laki-laki. Nah, gitu. Kemudian menggerakkan jari-jari tangan. Yang terakhir, untuk pengembangan sosial emosionalnya, di sini anak dapat mengikuti permainan dengan aturan, anak berani tampil di depan umum. Nah, demikian mungkin untuk contoh RPPH dengan model Webert. Demikian video yang dapat kami sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.